What a game! Grand Final Europa League 2019-2020 yang dimenangkan oleh Sevilla asal Spanyol dengan skor 3-2. Luar biasa memang perjuangan dari Sevilla di mana mereka bisa mengalahkan dua tim besar. Sebelum mengalahkan Internazionale Milan di final ini, mereka mengalahkan Manchester United, klub asal Inggris. Internazionale Milan yang tampak sebagai tim yang sulit untuk dikalahkan karena mereka terus-menerus meraih kemenangan secara sempurna dan juga tidak banyak kemasukan gol mulai dari fase per-8 final, akhirnya takluk di tangan klub asal Spanyol Sevilla yang memiliki rekam jejak impresif di kompetisi Europa League dan mereka menjadi klub yang paling banyak telah berhasil menjadi juara. Oke, sebelum saya membahas analisa yaitu post-match analysis dari pertandingan final tersebut, perlu juga saya recap atau refresh memori teman-teman tentang video yang saya muat sebelumnya yang merupakan pre-match analysis dari pertandingan final ini. Yaitu sudah saya sebutkan di video tersebut bahwa bagi Sevilla, key player-nya adalah Ever Banega karena ialah pemain yang akan bertanggung jawab untuk mengendalikan irama permainan dan juga mengirimkan umpan-umpan ke salah satu sektor flank. Dari Internazionale Milan, key player-nya adalah Lautaro Martinez yang memang dibutuhkan untuk melakukan pergerakan tanpa bola dan juga pergerakan-pergerakan liar lainnya untuk mengganggu konsentrasi para pemain Sevilla yang berada di lini pertahanan karena para pemain Sevilla yang berada di lini pertahanan bermain dengan low line of defense. Artinya mereka bermain cukup ke dalam, mendekati kotak penalti. Kemudian bagaimana dengan key strategi kedua tim? Key strateginya bagi Sevilla adalah jika mereka bisa mematikan gerak-gerik dari Lautaro Martinez. Dan key strateginya dari Internazionale Milan jika Brozovic dan juga Barella bisa menyulitkan kontribusi dari Banega, Jordan atau juga Fernando agar mereka juga disibukkan dan tidak diberikan waktu istirahat lama ketika mereka mencoba untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang atau juga saat mereka mencoba untuk mengantisipasi serangan dari Internazionale Milan. Terus apa yang terjadi? Secara fair kalau kita katakan bahwa sebetulnya Sevilla jelas unggul atas Internazionale Milan karena para pemainnya memiliki ketenangan, kesabaran, dan mereka juga bermain dengan pola permainan sesungguhnya. Artinya mereka betul-betul tidak merubah pola permainan mereka walaupun mereka menghadapi lagi-lagi tim besar di partai final. Dan juga salah satu tactical kontribusi dari pelatih Lopetegui yang memainkan Luuk de Jong daripada Nesyri yang sebelumnya menjadi pilihan utama. Saya pada saat siaran langsung sudah menjelaskan bahwa sepertinya ini adalah tactical change dari Lopetegui untuk lebih awal memainkan Luuk de Jong karena ia berhasil mencetak gol melawan Manchester United. Dan terbukti pemilihannya untuk memainkan Luuk de Jong ini berbuah hasil positif dan tentunya manis bagi Sevilla karena Luuk de Jong berhasil mencetak 2 gol yang luar biasa, dua-duanya melalui kepalanya. Kemudian bagaimana dengan Internazionale Milan? Mereka tidak merubah starting lineup atau yang biasa kita sebut don't change the winning team. Cara permainan mereka juga sebetulnya sama, bermain agresif seperti yang mereka lakukan dalam 2 game sebelumnya melawan Shakhtar, melawan Bayer Leverkusen. Tapi mungkin yang mereka lupa atau tidak sadar bahwa dengan melakukan begitu banyak pelanggaran yang dekat ke kotak penalti, ini akan memberikan peluang bagi para pemain Sevilla untuk menciptakan peluang dari set piece. Apalagi kita tahu bahwa kemampuan para pemain Sevilla melepaskan umpan-umpan akurat ini yang justru bisa membahayakan lini pertahanan dari Internazionale Milan. Jalannya pertandingan juga sangat dan amat seru teman-teman, terutama di babak pertama. Inter berhasil mencetak gol terlebih dahulu dari penalti melalui Lukaku. Dan pada saat halftime saya juga jelaskan, pada siaran langsung saya juga jelaskan bahwa Diego Carlos beruntung hanya mendapatkan kartu kuning saat menjatuhkan Lukaku. Karena Lukaku sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Bono dan ia menarik atau mendorong Lukaku dari belakang. Tapi memang wasit mungkin memiliki pertimbangan yang berbeda, hanya memberikan kartu kuning kepada Carlos. Setelah itu kita lihat Sevilla berhasil menyamakan kedudukan melalui proses gol yang identik yang mereka cetak ke gawang Manchester United. Luuk de Jong lagi-lagi yang mencetak gol
melalui proses serangan tersebut dan crossing lagi dari flank. Seperti yang saya katakan, Sevilla ini akan banyak melepaskan crossing dari kedua sektor sayap. Inter tentu saja tidak tinggal diam, mereka berupaya untuk meraih keunggulan kembali. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Diego Carlos kepada Martinez, ia tidak mendapatkan kartu kuning kedua, cukup keras juga sebetulnya pelanggaran tersebut. Ada handsball yang terjadi yang mengenai tangan dari Diego Carlos, umpan dari Barella ya. Barella apakah itu coba memberikan umpan atau shooting, dan disinilah kita lihat kontroversi terjadi saat wasit tidak memberikan penalti bagi Inter Milan, bahkan tidak ada call dari ruang VAR kepada wasit untuk cek. Ya, biasa kan adanya VAR check. Nah, kita memang sulit untuk menentukan nih siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kalau kita berpaku kepada peraturan baru bahwa apapun yang terjadi di dalam kotak penalti saat bola mengenai tangan atau tangan mengenai bola, maka itu adalah pelanggaran. Tapi ada juga persepsi yang beda yang mengatakan bahwa jika terkena anggota tubuh terlebih dahulu baru terkena tangan, maka itu bukan dianggap handsball. Ada juga yang saya tidak tahu nih benar atau tidak, jika tangan itu mendekati ke anggota tubuh atau tempel dengan anggota tubuh, itu juga bisa jadi bukanlah pelanggaran. Tapi ada juga beberapa kejadian di UEFA Champions League saat bola mengenai tangan, di mana tangan tersebut sebetulnya nempel ke salah satu bagian tubuh, wasit memberikan penalti. Jadi ini sepertinya persepsi wasit ini beda-beda tentang handsball di dalam kotak penalti. Tapi para pemain Inter tetap sportif meskipun tampak mereka terganggu ya dengan keputusan wasit yang tidak memberikan penalti, tapi justru memberikan keputusan untuk gamenya jalan terus. Antonio Conte juga mendapatkan kartu kuning, dan kemudian Sevilla berhasil mencetak gol kedua melalui set piece. Ever Banega, great pass to Luuk de Jong, placing headernya juga luar biasa. Tapi itu dia ya, para pemain Inter yang begitu banyak melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti memberikan peluang kepada para pemain Sevilla untuk mencetak gol dari set piece. Inter membalas dengan set piece juga, di mana Brozovic yang memberikan umpan dan diselesaikan oleh Diego Godin melalui heading. Dan babak 2 berjalan sedikit lebih lamban tempo permainan, tapi kemudian Diego Carlos yang tadi sudah saya sebut tidak mendapatkan kartu merah saat menjatuhkan Lukaku dari belakang. Juga pada saat bola mengenai tangannya dianggap tidak handsball, terlibat dalam proses gol ketiga dari Sevilla. Ia melakukan tendangan salto, dan sepertinya ini bukan harinya Lukaku. Ia mencoba menghalau bola tersebut, atau mungkin adalah gerakan refleks terkena kakinya dan bola justru menjebol gawangnya sendiri. Lukaku juga mendapatkan peluang one-on-one dengan Bono, tapi tidak mampu menyelesaikan peluang tersebut. Ya, jadi kalau kita berbicara soal taktik, sebetulnya taktik dari Conte ini tidak salah juga. Ya, ia mencoba untuk memberikan pressure kepada para pemain Sevilla, berupaya agar para pemain Sevilla ini tidak bisa berkembang secara teknik permainan, karena mereka mengandalkan tekniknya ini untuk bisa menyulitkan para pemain dari oposisi. Kemudian dari Sevilla juga taktiknya berjalan sempurna. Mereka tetap fokus pada pola permainan mereka. Mereka tidak melihat siapa nih lawan yang mereka hadapi. Pokoknya mereka tetap bermain dengan intensitas tinggi. Memang tampak akhirnya mereka kelelahan menjelang pertandingan berakhir. Ya, sulit juga bermain dengan tempo tinggi kan sepanjang 90 menit. Juga dengan waktu istirahat yang tidak banyak dari game ke game. Saya melihat justru di sini lagi-lagi bahwa kuncinya bagi Sevilla adalah karena para pemain tampil tenang, mereka tidak emosional, ya, mereka bermain secara bersabar pada saat mendapatkan pressure dari para pemain Inter. Dan dari Internazionale Milan, saya melihat para pemain bermain agresif sih, boleh saja ya, tapi emosi yang perlu dikontrol. Sehingga kita melihat ada beberapa pemain Inter juga yang mendapatkan kartu kuning yang sebetulnya dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka tidak perlu lakukan. Antonio Conte begitu determinan untuk membawa timnya meraih kemenangan, sehingga kita melihat ia begitu emosional di pinggir lapangan yang biasa ia lakukan. Tapi di sini saya kira mungkin over ya. Setiap keputusan ia reaktif, beda dengan Lopetegui yang tampak lebih tenang, dan bahkan di akhir pertandingan Lopetegui menangis. Yaitu adalah bentuk emosi yang ia pendam mungkin selama pertandingan. Dan memang kita lihat bagaimana karirnya yang sempat bergejolak, mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupnya dari segi karirnya sebagai pelatih, akhirnya bisa membawa Sevilla menjadi juara. Tapi saya kira dari segi tactical, bisa juga ya mungkin di sini bahwa Antonio Conte sedikit terlambat untuk melihat kejadian yang terjadi di atas lapangan. Mungkin juga karena ia terlalu percaya kepada starting 11 yang selalu ia turunkan dari game ke game.
mulai dari fase perdelapan final. Karena Lautaro Martinez sama sekali nih tidak berjalan perannya di atas lapangan. Tidak terlihat, terlepas dari babak pertama yang ia memberikan kontribusi, yaitu umpan kepada Lukaku pada saat counter. Ya, pada saat Alexis Sanchez masuk, kita melihat ada 2 hingga 3 peluang yang diciptakan oleh Internazionale Milan. Salah satunya juga Sanchez hampir mencetak gol, yang di-clear kalau tidak salah oleh Conde, pemain bertahan dari Sevilla. Kemudian ada juga peluang dari pemain lainnya, yaitu Candreva yang sudah mencoba mencetak gol tapi diblok oleh Bono menjelang pertandingan berakhir. Jadi saya kira mungkin Antonio Conte juga hanya menunggu hingga menit-menit terakhir sebelum ia melakukan pergantian pemain yang sebetulnya sudah telat, karena para pemain Sevilla jauh sudah di atas angin dari segi confidence. Apalagi terlihat kan mereka begitu determinan, tidak ingin memberikan para pemain Inter ruang di lini tengah. Ternyata feeling saya betul juga ya teman-teman, bahwa di pre-match analysis, di video pre-match analysis, saya memiliki feeling atau perkiraan bahwa skor akhir dari game ini akan tipis bagi salah satu tim. Dan hasil akhirnya seperti itu, yaitu kemenangan bagi Sevilla dengan skor 3-2. Tapi saya juga sempat ketawa juga nih membaca beberapa komen di timeline di bawah video pre-match analysis saya. Yaitu, wah analisanya salah, wah salah nih memberikan peluang kepada Inter. Tapi saya menganggap komen-komen seperti ini lucu karena saya melihat kebodohan orang-orang ini. Mungkin mereka tidak mendengar analisa saya, karena pada saat saya memberikan analisa ada juga syarat dan kondisinya, yaitu apakah key strateginya bisa berjalan atau tidak. Jadi yang selalu saya katakan, ya, dengerin hingga selesai, dengerin baik-baik. Kalau tidak jelas, pakai earphone. Masih kurang jelas, naikkan volume. Kalau enggak, jangan berikan komentar. Terlihat kebodohan kalian di sana. Oke, di sini saja saya akhiri video saya. Dan saya harap agar teman-teman terus memberikan dukungan ke channel YouTube Bola Bung Binder. Karena channel ini menolak pembodohan dan saya menolak dibodohi. No hate, only football. Salam sepak bola.